Biasanya kalau teman-teman lagi telat bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, pasti teman-teman akan melalui proses ya banyak banget telepon yang masuk, penagihan, terus-terus menerus dihubungi, baik itu WA, telepon, email, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentu saja akan membuat kita resah gitu ya. Nah, kenapa sih ini kok tagih terus? Kenapa sih? Nah, yang bikin resah lagi, tiba-tiba penagihannya berhenti. Wih, kenapa nih? Nah, kadang kita itu senang juga nggak digangguin, tapi kadang kita juga merasa gelisah. Ini ada apa nih? Kok tiba-tiba nggak datang? Nah, rumor yang beredar biasanya kalau udah kayak gini, pertanda DC lapangan bakal segera datang ke rumah. Nah, siapa yang berpikiran seperti itu? Jadi gini, memang ada benarnya juga. Seperti itu memang kenapa kok bisa dibilang ini pertanda? Karena ya banyak orang yang mengalami hal yang sama. Jadi udah tiba-tiba 2 minggu, 3 minggu sepi lagi, tiba-tiba DC udah nongol di depan rumah kalian untuk menagih. Itu banyak terjadi kasus seperti ini. Tapi apakah ini bisa dijadikan sebagai pertanda? Belum tentu. Tergantung. Karena kalian ditagih terus-menerus itu ya teman-teman, itu artinya kalian itu dianggap sebagai top priority untuk terus-terusan ditagih. Nah, ketika kalian sudah dirasa oleh para DC-nya ini, oh kayaknya orang ini nggak prospek lagi, oh kayaknya orang ini nggak bakal bisa bayar deh. Nah, itu ya berarti mereka akan menghentikan dan memprioritaskan ke nasabah yang lebih prioritas lagi. Nah, kalau udah urusan kayak gini, ini nggak melulu soal DC lapangan bakal segera datang ke rumah. Perlu diperhatikan juga ya teman-teman, DC lapangan itu ya nggak semua pinjol legal punya gitu loh. Nggak semua pinjol legal punya DC lapangan dan nggak semua DC pinjol legal yang punya DC lapangan pun nggak pasti 100% akan mendatangi kalian. Tergantung lokasi dan wilayah juga dan ya sumber daya orangnya gitu loh, SDM-nya banyak nggak ini. Kalau misalnya kalian ada di Jabodetabek, yang galbe di pinjol tersebut banyak banget dan pinjaman kalian itu cuman mungkin katakanlah 1 juta 2 juta, tapi ternyata di situ yang rata-rata orang-orang yang pinjam itu 20 juta, 23 juta, terutama kayak yang Shopee gitu ya. Itu kan banyak tuh yang sampai 23 juta. Itu banyak banget tuh yang sampai kayak gitu ya, banyak banget yang galbe juga. Nah, apakah kalian akan diprioritaskan? Belum tentu ya. Jadi ya nggak usah khawatir sih menurut saya. Mau itu DC datang apa nggak usah khawatir. DC tiba-tiba berhenti menagih, berhenti menelpon, pertanda DC lapangan akan segera ke rumah. Bisa jadi iya dan juga bisa jadi tidak. Tapi ya kembali lagi, biasanya memang DC itu kalau koar-koar, saya akan segera datang, besok saya akan datang, lusa saya akan datang, biasanya rata-rata mereka nggak beneran datang. Justru kadang yang membuat kita rasa adalah yang sunyi senyap seperti ini. Habis rame HP kita, habis banyak penagihan, tiba-tiba senyap. Kok nggak ada yang nagih lagi? Itu yang kerap kali terjadi teman-teman. Jadi ya saya rasa buat teman-teman sekalian udah deh nggak usah terlalu pusingin, nggak usah terlalu takut ya terkait hal seperti ini. Insya Allah sih semuanya akan baik-baik saja, insya Allah semuanya akan aman-aman aja. Kalaupun mereka beneran datang dan teman-teman masih belum ada uangnya, ya udah nggak usah dibayar gitu loh. Nggak usah mau bayar pakai apa gitu. Nggak usah juga sampai kalian gade-gadekan barang atau mungkin ya menjual sesuatu yang memang menjadi kebutuhan primer kalian. Percuma, nanti kalau kalian membutuhkan barang itu lagi, ujung-ujungnya teman-teman akan pinjam di tempat lain lagi. Ya jatuhnya gali lubang tutup lubang juga. Kalau memang tidak ada dananya, udah stop, galbay aja, nggak usah dibayar dulu. Lupakan masalah hutang kalian dulu, fokus di memperbaiki kebutuhan finansial kalian, memperbaiki masalah keuangan, memperbaiki pendapatan kalian, income kalian. Banyak cara kok yang bisa ditempuh untuk menghadapinya. Fokus aja, yakin aja, positive thinking aja bahwa semua ini pasti akan bisa kalian lalui. Ya, intinya kalian jangan meratapi nasib kesedihan kalian atau permasalahan kalian seperti ini. Nggak akan ketemu solusinya, tapi fokuslah kepada apa yang bisa kalian kerjakan ke depannya. Lupakan juga faktor-faktor yang tidak bisa teman-teman kontrol. Fokus kepada apa yang bisa teman-teman kontrol. Contohnya apa? Contohnya adalah kapan DC akan datang ke rumah. DC datang ke rumah, mereka akan ngapain? DC pinjol kalian itu ada di tempat di daerah kota kalian apa enggak, kapan mereka datangnya dan berapa orang, itu lupakan semua karena itu di luar kontrol kalian. Percuma kalian pikirkan, buang-buang waktu. Yang harus teman-teman pikirkan adalah ya apa yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi DC-nya. Apa yang harus teman-teman ketahui dan perbanyak wawasannya untuk menghadapi DC-nya. Apa yang harus teman-teman ketahui, pasal-pasal apa aja yang setidaknya menguntungkan kalian dalam permasalahan kayak
gini. Apa yang bisa kalian kerjakan untuk menambah penghasilan dan pendapatan kalian? Kerja sampingan apa aja yang memungkinkan tanpa modal? Itulah sesuatu yang bisa kalian kontrol. Jadi ya fokus aja di sana, nggak usah mikirin masalah ya yang nggak bisa kalian kontrol. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan nggak usah takut-takut lagi. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.